Shalom, saudara yang dikasih Tuhan. Apa kabar saudara? Doa saya saudara terus bersuka cita, kuat di dalam Tuhan. Dan saya percaya saudara berlimpah dengan berkat-berkat Tuhan. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini, jalan-jalan Tuhan yang terbaik. Sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur penyertaan Tuhan sangat sempurna dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan merancangkan yang baik dalam kehidupan kami. Kalau hari ini kami hendak mendengarkan firman-Mu, pengurapan-Mu atas kami. Kami percaya firman ini akan menguatkan kami, memberkati kami, dan hidup kami menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Jalan-jalan Tuhan yang terbaik. Mazmur pasal 18. Mazmur pasal 18 ayatnya ke-31. Adapun Allah jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Saudara, dikatakan dengan jelas, jalannya, jalan Allah itu sempurna. Nah, kalau kita membaca pasal 18 ini, kita akan menemukan bagaimana seorang Daud bersyukur kepada Tuhan karena segala perbuatan ajaib, perlindungan Tuhan yang nyata dalam hidupnya. Namun saudara, hal-hal demikian tidak terjadi tanpa alasan. Allah bertindak di dalam kehidupan Daud karena Daud sejak muda telah membangun keintiman dengan Tuhan. Sejak muda menggembalakan domba di padang rumput. Kemudian dia tidak pernah melupakan Tuhan. Sehingga kedekatannya dengan Tuhan membuat Daud dapat memahami segala jalan Tuhan yang sempurna. Nah, saudara, meskipun Daud mengalami peperangan, situasi yang berat, di mana dia dikejar-kejar oleh Saul, sehingga dia bersembunyi ke goa-goa. Namun Daud mampu melihat, mampu memahami situasi itu dari sudut pandang Allah. Daud sangat yakin bahwa Tuhan selalu ada bersamanya. Katanya, Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Nah, saudara, bagaimana sebenarnya untuk kita dapat memahami jalan-jalan Tuhan yang sempurna ataupun yang terbaik? Maka ada beberapa hal yang perlu kita ketahui agar kita memahami jalan-jalan Tuhan yang terbaik. Yang pertama, kita harus menerima dan mengikuti segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Apapun yang Tuhan perbuat, percaya bahwa itu adalah yang terbaik untuk kita. Nah, saat muda, seorang Daud menerima tugas yang secara manusia tidak nyaman sebagai gembala domba. Sedangkan kakak-kakaknya berbeda, menjadi prajurit, menjadi kebanggaan. Lalu kemudian Daud diurapi jadi raja. Ia tidak semerta-merta langsung menduduki tatahnya. Dia harus menunggu dulu, saudara, bertahun-tahun. Jadi bagaimana kita memahami jalan-jalan Tuhan?
Maka yang pertama adalah menerima, mengikuti segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan ini. Jangan pesimis, jangan rendah diri, jangan kecewa untuk segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini karena seizin daripada Tuhan. Jadi itu yang pertama saudara, untuk kita memahami jalan-jalan Tuhan yang terbaik. Lalu kemudian yang kedua, bagaimana kita memahami jalan-jalan Tuhan yang terbaik? Yang kedua adalah mengingat segala kebaikan Tuhan. Semua yang Tuhan sudah kerjakan, itu Daud tidak pernah lupa. Di Mazmur 40 ayatnya yang ke-6 dikatakan, banyaknya yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Jadi yang kedua, untuk kita mengetahui jalan-jalan Tuhan yang terbaik adalah mengingat segala kebaikan Tuhan. Lalu kemudian yang ketiga, kita harus mengecek kerohanian kita. Harus mengecek iman kita. Apakah sudah selaras dengan kehendak Allah? Saudara, Daud adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Apa yang Daud lakukan? Dikatakan dalam Mazmur 26 ayat yang kedua. Mazmur 26 ayat yang kedua. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Jadi saudara yang terkasih, apa yang Daud lakukan ini karena Daud itu selaras dengan kehendak Tuhan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, mari belajar dari kisah seorang Daud. Di mana Daud tidak pernah melupakan Tuhan. Daud mengerti jalan-jalan Tuhan yang terbaik. Daud mengerti jalan-jalan Tuhan yang sempurna. Sehingga dia tidak perlu takut, tidak perlu cemburu terhadap orang lain, sebab dia menyembah Tuhan yang benar-benar adalah jalan yang terbaik. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa saja yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan ini, kita harus siap menerima. Dan kita mesti punya hati yang bersungguh. Jangan menolak, jangan kecewa, jangan tawar hati kepada Tuhan. Ingat dan hitunglah saudara, berkat-berkat, kebaikan-kebaikan, pertolongan-pertolongan yang Tuhan sudah kerjakan atas kehidupan kita. Ingat itu saudara. Jangan melupakan, tetapi ingatlah, supaya kita bersemangat, antusias terus-menerus, dan kita belajar mengandalkan dan berharap kepada Tuhan. Dan saudara, belajarlah untuk senantiasa memeriksa kehidupan kerohanian kita. Pastikan tidak menyimpang dari kehendak Allah. Jadi saudara, untuk mengingat Tuhan, ada 4 poin yang perlu kita ketahui. Yang pertama, menerima dan mengikuti segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi. Yang kedua, mengingat segala kebaikan Tuhan. Yang ketiga, memeriksa hidup apakah sudah selaras dengan kehendak Allah. Jadi, saudara, ini penting sekali untuk kita ketahui. Dan yang terakhir adalah berdoa, prayer, berdoa. Waktu kita berdoa, kita akan mengerti jalan-jalan Tuhan yang terbaik yang akan dikerjakan di dalam kehidupan kita. So, berdoa, berdoa, dan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Kami sangat
sangat bersyukur. Jalan-jalan Tuhan yang terbaik itu pasti terjadi di dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan saya. Teruslah berharap, teruslah percaya, dan lihatlah Tuhan akan membukakan jalan yang terbaik untuk saudara dan saya. Haleluya. Amin.